bercanda. A few moments later. Aku tahu apa nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Kedua, marilah kita hatur curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari kelas C dengan prodi Tadris IPS dengan NIM 125105086. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari, yaitu adab murid terhadap gurunya. Tema ini sering kali dianggap sepele, padahal adab merupakan kunci utama keberkahan ilmu. Ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya, bahkan dapat menjerumuskan seseorang pada kesombongan dan kebinasaan. Adab murid terhadap guru adalah sikap hormat, sopan, dan penuh etika yang ditunjukkan oleh seorang murid kepada gurunya, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun sikap yang batin. Guru bukan hanya orang yang menyampaikan ilmu, tetapi juga pembimbing akhlak dan teladan dalam kehidupan. Dalam Islam, kedudukan guru sangatlah mulia. Bahkan para ulama menempatkan guru hampir setara dengan orang tua, karena melalui guru seseorang mendapatkan cahaya ilmu yang menerangi kehidupannya. Oleh karena itu, menjaga adab kepada guru merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Urgensi adab dalam mempelajari ilmu. Para ulama terdahulu sangat menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Imam Malik pernah berkata, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Hal ini menunjukkan bahwa adab merupakan pondasi utama dalam proses belajar. Tanpa adab, ilmu tidak akan membawa keberkahan. Seorang murid mungkin memiliki pengetahuan yang luas, tetapi jika ia tidak menghormati gurunya, maka ilmu tersebut tidak akan memberi manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sebaliknya, murid yang beradab, meskipun ia ilmunya sedikit, akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk adab murid kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakan guru. Seorang murid hendaknya memandang guru dengan penuh rasa hormat, tidak meremehkan, tidak mencela, dan tidak membantah dengan cara yang kasar. Ketika guru berbicara, murid sebaiknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak memotong pembicaraan. Dan yang kedua, bersikap sopan dalam ucapan dan perilaku. Murid harus menjaga tutur kata ketika berbicara dengan guru, menggunakan bahasa yang santun, tidak membentak, serta tidak memanggil guru dengan sebutan yang tidak pantas. Sikap tubuh juga perlu dijaga, seperti tidak duduk dengan seenaknya di hadapan guru atau menunjukkan gestur yang kurang sopan. Dan yang ketiga, yaitu taat dan patuh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan kepada guru dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari adab. Jika guru memberikan arahan, tugas, atau nasihat, murid sebaiknya melaksanakannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat,
tidak membuka aib dan kesalahan guru. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangannya. Jika murid melihat kesalahan guru, hendaknya disikapi dengan bijak, tidak disebarluaskan, apalagi dijadikan bahan ejekan. Menjaga kehormatan guru termasuk bagian dari menjaga kehormatan ilmu itu sendiri. Dan yang kelima, mendoakan kebaikan untuk guru. Adab yang sering dilupakan adalah mendoakan guru. Murid dianjurkan untuk selalu mendoakan agar gurunya diberi kesehatan, keberkahan ilmu, dan pahala atas ilmu yang telah diajarkannya. Di sini juga ada dampak positif beradab kepada guru, yaitu adab yang baik kepada guru akan membawa banyak manfaat. Di antaranya adalah keberkahan ilmu, terus kemudahan dalam memahami pelajaran, terus serta tumbuhnya akhlak mulia dalam diri murid. Selain itu, hubungan antara guru dan murid menjadi harmonis sehingga suasana belajar menjadi lebih nyaman dan efektif. Sebaliknya, murid yang tidak beradab kepada gurunya akan kehilangan keberkahan ilmu. Ilmu yang dimiliki bisa menjadi sia-sia, bahkan menimbulkan kesombongan dan kerusakan akhlak. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa adab murid terhadap guru merupakan pondasi utama dalam menuntut ilmu. Adab bukan sekedar formalitas, melainkan cerminan akhlak dan kepribadian seorang pencari ilmu. Dengan menjaga adab kepada guru, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki sikap kita sebagai murid, menghormati guru dan mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi golongan orang-orang yang berilmu dan berakhlak mulia. Al-adabu fawqal ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.